Perkenalkan, nama saya Nova Safitri, NIM 2017-539. Baik, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bab implementasi Total Quality Management. Jadi pada bagian presentasi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian pertama. Jadi kita sudah mempelajari beberapa minggu yang lalu tentang apa itu Total Quality Management. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas lebih rinci lagi apa itu Total Quality Management. Sebelum kita mengetahui sebenarnya atau mengetahui lebih rincinya Total Quality Management, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui dulu latar belakang perlunya adanya perubahan tentang kualitas itu sendiri. Jadi kita sekarang ini sudah berada pada era yang sangat maju, era globalisasi dan era 4.0, di mana perubahan ini atau kemajuan ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang terjadi pada perusahaan atau sektor manufacturing. Disinilah perubahan-perubahan itu memuncul yang kemudian mendorong adanya atau perlunya perubahan pada organisasi atau perusahaan. Nah, perubahan-perubahan ini atau perubahan yang terjadi pada saat ini itu terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor itu sendiri ada dua, yaitu kekuatan eksternal dan juga kekuatan internal. Yang pertama yaitu kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal sendiri itu ada karakteristik demografi, kemudian kemajuan teknologi, perubahan pasar, dan yang terakhir ada tekanan sosial dan politik. Yang pertama, karakteristik demografi. Karakteristik demografi di sini meliputi adanya usia, pendidikan, tingkat keterampilan, jenis kelamin, dan juga imigrasi. Jadi perubahan dalam poin-poin tersebut juga yang menjadi salah satu faktor perubahan atau perlunya adanya perubahan pada kualitas. Kemudian selanjutnya yaitu kemajuan teknologi. Bahwasanya kita sudah berada pada era 4.0, industri 4.0, di mana kemajuan teknologi sudah sangat diperlukan. Maka dari itu banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang sudah mengalihkan perusahaannya dari manual ke otomatisasi pemanufakturan atau yang bisa disebut juga dengan otomatisasi industri, di mana kegiatan industri atau kegiatan produksi yang biasanya dilakukan oleh manusia digantikan oleh robot atau mesin dan sejenisnya. Tidak hanya pada sektor atau bagian produksi saja, tapi juga pada bagian administrasi, yaitu atau yang bisa disebut dengan otomatisasi kantor. Sama seperti produksi, bahwasanya beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh manusia sudah mulai tergantikan dengan komputer. Kemudian adanya perubahan pasar. Perubahan pasar di sini dimaksudkan adalah semakin hari semakin meningkat pula kecerdasan dan kekritisan pemikiran dari konsumen. Konsumen juga semakin menuntut adanya perbaikan kualitas atau kualitas yang baik dari produk atau jasa yang mereka beli. Selain itu, dalam ekonomi global seperti sekarang ini perlu sekali diadakannya perubahan atau kerjasama guna untuk memperluas pasar dan juga menjangkau konsumen. Di dalam perubahan pasar ini terdapat beberapa poin, yaitu ada merger dan akuisisi, di mana beberapa perusahaan bergabung menjadi satu, dan juga akuisisi yaitu tentang pengambil alihan perusahaan oleh perusahaan yang lain. Kemudian adanya persaingan domestik dan internasional, yaitu tentang adanya ekonomi global membuat persaingan semakin ketat, baik persaingan domestik maupun internasional. Yang ketiga dari resesi atau penurunan produk bruto yang diproduksi oleh suatu negara. Kemudian tekanan sosial dan tekanan politik. Di sini adanya perang, adanya nilai-nilai politik juga mempengaruhi adanya perubahan atau tuntutan TQM pada suatu perusahaan. Kemudian ada kekuatan internal. Kekuatan internal di sini ada dua, yaitu prospek SDM dan juga keputusan manajerial. Prospek SDM itu sendiri membahas tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini berbicara tentang karyawan, lebih pada kinerja karyawannya. Seperti kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu mungkin karyawan tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian ketidakpuasan kerja di sini, yaitu karyawan tidak menerima kepuasan atau fasilitas yang layak yang
yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan. Absensi dan turnover yaitu menyangkut dengan absensi dan lembur. Kemudian produktivitas dan juga partisipasi dan saran, di mana partisipasi dan saran ini adalah partisipasi karyawan dalam hal pengambilan keputusan atau inovasi yang mungkin kurang diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada keputusan manajerial, di mana ini lebih membahas pada lingkungan organisasi mereka, di mana di dalam lingkungan organisasi itu pasti ada yang namanya konflik, kemudian kepemimpinan, ada sistem reward dan juga punishment, dan juga reorganisasi struktur seperti itu. Kemudian, kita bahas tentang apa sih tentang total quality management. Jadi total quality management itu adalah suatu konsep manajemen modern yang berusaha untuk memberikan respon secara cepat terhadap perubahan yang ada baik yang didorong dari kekuatan eksternal maupun internal. Jadi TQM itu adalah sistem manajemen yang dia itu diharapkan bisa merespon dengan cepat atau menyesuaikan dengan cepat atas perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam eksternal maupun eksternal maupun internal, dimana untuk menghasilkan kualitas yang baik atas produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan. Kemudian karakteristik TQM. Jadi TQM itu mempunyai 10 karakteristik, dimana yang pertama yaitu fokus terhadap pelanggan. Jadi TQM itu dia memang benar-benar fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Kemudian obsesi tinggi terhadap kualitas, karena TQM itu bertujuan untuk memperbaiki kualitas, jadi obsesinya adalah tujuannya yaitu adalah kualitas yang baik juga. Kemudian penggunaan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Jadi dalam pengimplementasian TQM itu dia juga menggunakan ilmiah untuk mengambil keputusan dan juga pemecahan masalah. Komitmen berjangka panjang. Jadi TQM itu dia berorientasi pada masa depan, jadi tidak hanya setahun, 2 tahun, tapi berkelanjutan. Kemudian kerjasama tim. TQM di sini menekankan pada teamwork, di mana itu sangat penting untuk membangun kualitas yang baik pada suatu perusahaan. Kemudian adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Jadi dalam pengimplementasian TQM itu dia memberdayakan atau melibatkan karyawan di dalamnya dalam baik pengambilan keputusan maupun inovasi. Yang kelanjutnya adalah perbaikan proses secara kesinambungan. Jadi perbaikan proses ini dilakukan secara terus-menerus atas dasar evaluasi yang dilakukan. Jadi tidak hanya dilakukan perbaikan sekali terus tidak ada, tapi dilakukan secara terus-menerus. Kemudian adanya pendidikan dan pelatihan bersifat bottom up. Jadi karyawan itu dari mulai atas sampai bawah itu diberikan pelatihan dan pendidikan tentang TQM itu sendiri, atau diberikan pelatihan atau pendidikan tentang perubahan itu sendiri. Kemudian kebebasan dan yang terkendali. Di sini adalah karyawan itu dibebaskan untuk berinovasi, pemberian pendapat, namun juga tetap pada dalam kendali dari manajemen pusat atau manajemen atas. Kemudian adanya kesatuan tujuan, di mana semua komponen dalam perusahaan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki kualitas atau yang lainnya seperti itu. Selanjutnya ada kenapa harus terjadi perubahan. Alasan lain yaitu adanya kekurangan dari bisnis tradisional. Jadi bisnis tradisional itu memiliki sekali beberapa kekurangan. Contohnya yaitu 1, berfokus pada jangka pendek. Jadi bisnis internasional itu dia hanya memikirkan jangka pendek saja. Yang penting adalah kalau orang Jawa bilang itu yang penting balik modal gitu. Jadi mereka hanya berfokus pada hari ini jualan, pokoknya besok bisa jualan lagi, atau setidaknya modal buat besok itu terkumpul buat bisa jualan, kayak gitu kata-kata mudahnya. Terus yaitu cenderung bersifat arogan dan tidak berfokus pada pelanggan. Jadi bisnis tradisional itu dia lebih arogan atau mementingkan dirinya sendiri, yang penting berproduksi dengan biaya sedikit dan juga bisa jual dan mendapatkan laba yang tinggi. Kemudian ada berpendapat bahwasanya untuk mendapatkan kualitas yang tinggi harus menggunakan biaya yang tinggi. Jadi bisnis tradisional itu dia berpikiran bahwa untuk mendapatkan kualitas dia juga harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Padahal sebenarnya tidak selalu seperti itu, bisa diakali tergantung strategi. Tapi juga biaya yang dikeluarkan itu juga sangat memberikan dampak yang baik juga gitu. Terus kemudian yaitu memandang rendah kontribusi
memandang rendah kontribusi potensial karyawan. Jadi bisnis model lama itu atau tradisional itu dia hanya mengambil keputusan terpusat yaitu dari atasan dan tidak pernah menghiraukan potensi yang dimiliki oleh karyawannya. Ya, kemudian yang terakhir yaitu mengutamakan bossship dan juga leadership. Jadi teman-teman pasti sudah sangat paham bedanya mana bossship dan juga leadership. Jadi di mana perusahaan bisnis tradisional itu lebih mementingkan bossship seperti itu. Kemudian persyaratan implementasi TKM. Jadi sebelum melakukan TKM ini, perusahaan harus memiliki persyaratan agar ketika TKM ini dilangsungkan bisa memberikan dampak yang bagus dan juga bisa dilakukan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Yang pertama yaitu komitmen dari manajemen puncak. Jadi sebelum melakukan TKM itu, manajemen puncak harus memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan atau memberikan atau meningkatkan kualitas dari perusahaan itu sendiri. Apabila manajemen tingkat atas itu tidak kuat, maka akan cepat goyah dengan mungkin adanya beberapa bentrok karena adanya perubahan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu komitmen atas sumber daya yang dibutuhkan. Untuk melakukan perubahan atau meningkatkan kualitas diperlukan beberapa sumber daya baik manusia maupun sumber daya uang. Jadi perusahaan harus siap mempersiapkan untuk biaya, mungkin untuk melakukan pelatihan seperti yang sudah ada di karakteristik tadi, disediakan biaya-biaya untuk pelatihan karyawannya dan juga menyediakan atau menyediakan sumber-sumber daya manusia yang akan dilatih seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ilham Pujo. Ya, melanjutkan presentasi dari Mbak Nova tadi mengenai persyaratan implementasi TKM. Yang selanjutnya yaitu Organization Wage Styling Commit, di mana syarat ini harus dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan membentuk sebuah panitia acara untuk melakukan perubahan. Nah, dalam menentukan ini tentunya harus melibatkan seluruh karyawan. Nah, selanjutnya itu yang keempat, perencanaan dan publikasi. Nah, perencanaan di sini meliputi bagaimana perusahaan merencanakan suatu visi misi perubahan. Kemudian setelah merencanakan visi misi, melakukan perubahan sasaran serta tujuannya. Nah, setelah semua itu diwujudkan, nantinya harus dipublikasikan kepada karyawan atau diberitahu kepada seluruh karyawan yang terlibat di perubahan yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya itu yang kelima, infrastruktur yang mendukung penyebarluasan dan perbaikan berkesinambungan. Nah, infrastruktur yang ada di dalam perusahaan selain alat-alat dan lain-lain tentunya kan kayak visi misi, terus tujuan sasaran, pemberian reward and punishment kepada karyawan. Selain itu juga jika diperlukan, struktur organisasi pun juga harus dirubah untuk memenuhi persyaratan untuk melakukan perubahan TKM. Nah, selanjutnya yaitu peranan manajemen dalam implementasi TKM. Nah, di mana manajemen ini adalah seorang pemimpin di dalam perusahaan. Nah, sebagai seorang manajer harus pintar-pintar memimpin para karyawan yang ada di perusahaan. Nah, hal yang pertama yang dilakukan seorang pemimpin adalah yaitu pertama, pemimpin banyak menggunakan pendekatan pull daripada push. Nah, di mana pemimpin sebelum melakukan TKM lebih banyak menggunakan pendekatan pull atau menarik. Menarik ini dimaksudkan yaitu seorang menjadi pemimpin cuma jadi daya tarik oleh karyawannya, sehingga karyawan tidak merasa karyawan itu tidak dihargai, seperti itu, mungkin seperti itu. Nah, daripada menggunakan pendekatan pull, lebih baik menggunakan push, mendorong, atau seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi si karyawannya. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu pemimpin tahu arah tujuannya. Nah, sebagai seorang pemimpin harus tahu arah tujuan sebelumnya, dimana ketika sudah melakukan perubahan maupun sebelum melakukan perubahan, seorang pemimpin kan sudah mempunyai tujuan. Apa sih tujuan perusahaan? Apa sih tujuannya menjadi seorang pemimpin? Nah, itu harus diterapkan untuk kepada bawahan-bawahannya. Nah, yang ketiga itu pemimpin harus berani dan dapat dipercaya. Nah, sebagai pemimpin haruslah berani dalam mengambil resiko, berani dalam mengambil keputusan. Nah, ketika semua sudah dilakukan, maksudnya setelah berani mengambil keputusan, risiko dan lain-lain itu, sebagai seorang pemimpin juga harus dapat dipercaya. Dimana ketika seorang pemimpin dapat dipercaya oleh bawahannya, tentunya perusahaan akan nyaman kepada pemimpin tersebut, begitu. Dan yang keempat yaitu membantu bawahan untuk melakukan pekerjaan dengan rasa bangga. Nah,
Dalam hal ini mungkin berkaitan dengan pernyataan poin 1, di mana seorang karyawan ketika mendapat motivasi dari seorang pemimpin, nantinya karyawan tersebut akan memiliki rasa bangga, atau mungkin ketika pemimpin tersebut memberikan karyawan tersebut reward, sebuah penghargaan atas apa yang telah dicapainya, seperti itu. Nah, slide selanjutnya yaitu mengenai strategi untuk situasi penolakan. Nah, di mana dalam implementasi TKM ini pelaksanaannya tentunya akan menghadapi beberapa penolakan yang dilakukan oleh karyawan. Di mana banyak karyawan yang mungkin tidak setuju dengan adanya TKM, posisinya terancam, bahkan mungkin karyawan nantinya akan keluar dari perusahaan seperti itu. Nah, untuk menghadapi situasi penolakan seperti ini, strategi pertama yaitu pendidikan plus komunikasi. Nah, pendidikan di sini berarti si pihak perusahaan memberikan karyawan pelatihan serta komunikasi yang lebih agar si karyawan itu dapat menerima perubahan yang akan dilakukan oleh pihak manajemen. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu partisipasi dan keterlibatan. Nah, perusahaan ini harus memanfaatkan atau melibatkan karyawan dalam melakukan perubahan agar karyawan itu dapat berpartisipasi dan bermanfaat bagi perusahaan. Nah, yang ketiga itu fasilitasi dan dukungan. Nah, fasilitasi dan dukungan ini seperti strategi yang diterapkan bila orang menolak perubahan dikarenakan masalah-masalah penyesuaian, di mana karyawan ini kan belum tentu bisa menyesuaikan atas perubahan yang dilakukan oleh perusahaan, maka dari itu harus dapat menyesuaikan. Nah, yang keempat yaitu negosiasi dan kesepakatan. Nah, ketika misalkan ada tim yang tidak ingin dibubarkan, tentunya nanti pihak perusahaan akan melakukan negosiasi agar bagaimana ditemukan jalannya untuk melakukan perubahan tersebut. Yang kelima yaitu manipulasi, di mana manipulasi ini diterapkan bila strategi yang sebelumnya tidak terlaksana dengan baik. Nah, manipulasi ini bisa diterapkan kepada setiap karyawan, namun nantinya efeknya karyawan nantinya ketika karyawan sadar, mungkin kayak karyawan merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, kayak merasa ditipu oleh pemimpin seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir, paksaan secara eksplisit dan implisit. Nah, paksaan secara eksplisit dan implisit ini mungkin kayak cara yang cepat untuk menghadapi penolakan ini, dimana ini cara paksa yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk kepada karyawan agar karyawan patuh terhadap perubahan. Nah, namun efek terakhirnya nanti tentunya akan menimbulkan kayak dendam tersendiri atau perasaan yang karyawan tidak menyukai si pihak manajemen tersebut. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Eka dari kelas manajemen mutu 6C akan menjelaskan tentang pendekatan implementasi yang harus dihindari dalam TKM. Yang pertama adalah jangan melatih semua karyawan sekaligus. Yang dimaksudkan agar pelatihan yang ditujukan lebih efektif dan tidak membengkak dalam biaya. Kemudian jangan tergesa-gesa menerapkan TKM. Yang dimaksud di sini contoh di tim produksi itu dituntut untuk individu mungkin bisa menghandle dari maintenance maupun dari kualitas produk, jadi tidak perlu banyak orang dalam penerapannya. Kemudian implementasi TKM tidak boleh didelegasikan. Yang dimaksud adalah contoh manajer harus bisa turun tangan atau turun langsung untuk memberikan contoh kepada karyawan yang sesuai dengan TKM yang diinginkan. Kemudian jangan memulai implementasi bila manajemen belum benar-benar siap. Kembali ke poin 3, jadi jika manajer belum siap, maka karyawan pun akan tidak siap ke depannya. Selanjutnya ada fase persiapan. Yang pertama adalah membentuk Total Quality Steering Committee. Nah, ini contoh seperti perusahaan baru, kemudian ada owner ingin membentuk atau menunjuk orang untuk menjadi manajer. Jadi steering committee ini seperti manajer yang ditunjuk oleh si owner tersebut. Kemudian membentuk tim. Membentuk tim ini jelas jadi manajer tersebut membentuk tim-tim yang akan kedepannya untuk sebagai
roda dari perusahaan. Kemudian pelatihan TGM. Pelatihan di sini yang diberikan pelatihan justru dari manajernya agar manajer memiliki ilmu atau yang memiliki ilmu untuk mengajarkan kepada karyawan-karyawannya nanti. Kemudian menyusun pernyataan visi dan prinsip, ini terkait dengan visi misi dan kemana sih harapan perusahaan akan berjalan. Kemudian menyusun tujuan umum, ini tujuan yang akan dicapai ke depannya dari perusahaan. Kemudian komunikasi dan publikasi, setelah poin dari D dan E tadi dibentuk, maka dipublikasikan kepada karyawan agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian identifikasi kekuatan dan kelemahan. Identifikasi ini kekuatan dan kelemahan dari si karyawan tersebut. Kemudian identifikasi pendukung dan penolak, sama, ini lebih ke karyawan tapi lebih ke siapa yang pro dalam proses TGM ini dan siapa yang kontra terhadap TGM ini. Kemudian memperkirakan sikap karyawan. Sikap yang diambil lebih condong kemana? Jika pro, apakah lebih bagus kerjanya? Jika kontra, apakah lebih jelek kerjanya, seperti itu. Kemudian mengukur kepuasan pelanggan. Yang jelas, kepuasan pelanggan ini diukur dengan cara survei yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya fase pelaksanaan. Yang pertama penggiatan tim, kemudian umpan balik kepada steering komite. Jadi umpan balik kepada steering komite ini diberikan karyawan untuk menilai TGM yang telah dijalankan oleh atau yang dibentuk oleh si steering komite. Kemudian umpan balik dari pelanggan, sama seperti yang sebelumnya. Jadi pelanggan memberikan feedback yang kemudian diimplementasikan di perusahaan. Kemudian umpan balik dari karyawan dan memodifikasi infrastruktur. Jadi memodifikasi ini semua umpan balik yang ada tadi dijadikan satu, kemudian ditinjau lagi mana yang bagus untuk membangun atau harus ada perubahan lagi ke depannya. Kemudian fase perencanaan, ada merencanakan pendekatan implementasi, kemudian menggunakan siklus. Kemudian identifikasi proyek. Jadi sebuah perusahaan pasti punya proyek, yang mana proyek ini pasti proyek yang dimaksudkan adalah proyek utama. Jadi masih pertama. Jadi bagaimana si perusahaan tersebut atau si steering committee membawa perusahaan tersebut untuk mencapai proyek utamanya ini. Kemudian komposisi tim. Ini maksudnya adalah komposisi, apakah tim ini sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan, seperti itu. Kemudian pelatihan tim. Terkait pelatihan tim adalah jika tim, mungkin yang tim lama ada yang dikeluarkan karena memang kurang cocok dengan pekerjaan tersebut. Nah, dari karyawan-karyawan baru tersebut diberikan pelatihan yang kedepannya akan sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan. Sekian dari saya, Ariandega. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.